ditanyakan, silakan. Dokter, tolong bantu dokter. Ini saya ada masalah dengan pencernaan ya Iya. dan buang-buang air terus ya. Udah minum obat, norit, satu botol udah habis, di atap sudah minum, masih juga buang-buang air kecil, buang air besar terus dan bentuknya cair gitu. Kira-kira gimana ya dokternya? Udah sejak kapan, Ibu? Kemarin ya, tadi tadi paling parahnya tadi, hari ini paling parahnya. 20 kali lebih ya. Oke, jadi udah 20 kali ya. Kalau muntahnya ada? Iya dokter. Ada sedikit-sedikit ada. Nggak sampai lemas sekali ya? Udah mulai lemes sih. Be- Udah sejak 3-4 jam ini udah mulai lemes badannya. Belum ada minum obat ya? Tadi udah minum norit, kira-kira 20 biji lebih norit yang hitam. Udah minum diatap juga dua, Oke, masih juga boleh tambahkan dokter. Lodia 3 kali 1 ya. Lodia, Ya, Lodia 3 kali 1. oke 3 kali 1 dokter. Iya, Oke siap dokter. jangan Itu lupa. sesudah makan dokter. Boleh sebelum makan, sebelum juga nggak apa-apa. Jangan lupa minum Oralit atau Parolit ya. Oralit. Oralit, oke. Iya iya oralit pakai air. Oke dokter. Iya, siap. Terus ada pantangan dokter? Makan apa makan apa? Jangan dulu yang pedas-pedas ya. Pedas ya pasti ya. Ya, Oke, oke. Jadi kayak makan nasi semua boleh ya dokter ya? boleh, boleh. Oke, oke. Baik dokter. Terima kasih Baik, banyak dokter. sama-sama. Tuhan Selamat berkati. melayani dokter. Siap, siap Ibu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin, amin. Oke, Kak Fuji Astuti. Selamat sore Kak Fuji. Selamat sore, dokter. Kecil kali suara Kakak. Coba di setel dulu tuh. Apa yang Siap, kurang? dok. Oh, selamat sore, dokter. Siap, siap. Selamat sore. Gimana? Masih overthinking? Iya, dok. Jadi Kemarin, apa obat overthinking ini ya kan gitu ya? Mau kita bahas ya. yes. Oke, coba silakan. Kemarin, dokter, sempat kan lihat di FB yang ada sering kembung-kembung itu, gejala begini, begini, begini. Terus besoknya tiba-tiba perutnya Fuji kembung, dokter. Nggak tahu kenapa. Jadi, Tersugesti. ah, jangan nggak tahu kenapa. Kalau kita selalu bilang nggak tahu kenapa, maka kita akan tetap berputar-putar di Iya, masalah yang sama. Ya. iya, dok. Berarti masalahnya itu adalah di medsosnya. Medsosnya. Iya dok, kenapa ya dok? Setiap apa yang kayak kayak gini kan tadi Fuji kan sempat ngomong sama tetangga, kebetulan dia kan baru keluar dari rumah sakit, terus sel darah putihnya itu kan di bawah. Terus tiba-tiba dok langsung masuk di medsosnya Fuji dok. Kebetulan kok ini yang tadi aku bicarakan sama Ya. tetangga, kenapa langsung masuk di FB-nya Fuji, makanya Fuji langsung kaget dok. Oh, Jadi mulai nanti ya, jadi sampai jangan Fuji jangan gemetaran. tunggu sebentar. Heeh. Jangan terkejut lagi. Sesuatu yang masuk ke medsos kita Iya. itu adalah semua yang pertama yang Heeh. kita bicarakan. Jadi handphone kita itu bisa mendengar kita. Oh, iya dok. Jadi apapun yang kakak bicarakan dia akan direkam di Iya dok. handphone, lalu dia akan kirim datanya ke medsos. Nah, yang kedua, Iya 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 dok. Heeh, dia akan paham. merekam apa yang kakak cari di
medsos. Misalnya kakak cari demam, search Iya. sakit perut, itu akan masuk terus tentang demam dan sakit perut. Oh, gitu ya, Dok. Makanya Paham, paham, kalau paham. kita punya teman bicara-bicara, jangan, ya kalau bisa nggak usah bicarain penyakit lah. Setiap ada orang sakit, tolong bilang sama dia, kamu bicara ke dokter saja, karena saya bukan dokter. Oh, oh gitu ya, Dok. Jadi kalau kita Iya, iya, dengan iya. sadar bicara-bicara tentang penyakit dengan teman, itu pasti akan masuk ke medsos kita. Oh, iya. Sempat kemarin, Dok, 2 hari lalu kan karena mungkin overthinkingnya yang mungkin apa, Dok. Puji kan kembung kan, memang kembung kayak terus nyeri ulu hati, sakit, akan semua sensasi ada, Dok. Langsung Puji ke dokter kandungan, Dok. Langsung ke dokternya yang biasa Puji sering konsul. Terus dia hanya tertawa, Dok. Tertawa-tertawa. Katanya, aduh, ini aku sih memang ada kista, cuman katanya kistamu baik-baik aja, aman-aman. Cuman ini dari asam lambungnya atau banyak pikirannya. Terus dia tanya, Puji kalau pikiran apa lagi, terus udah di ini, Puji langsung dirujuk ke psikiater, dokter. Iya, jadi ya memang begitu, alurnya sih begitu ya. Alur berobat orang overthinking ya memang begitu. Tapi itu tidak bisa menyembuhkan kalau kita tidak mau mengikuti semua arahan dari dokter. Iya, Dok, katanya dokternya Fuji, Dok, katanya biar 1.100 apalah obat, mau 1.001 gudang pun mau diminum nggak bakalan sembuh ketika pikiran kita masih berlebihan, overthinkingnya kita, Dok, kata kata dokternya Fuji sih gitu, Dok. Iya, jadi udah paham sekarang ya. Paham, Dok. Siap, mantap. Jadi ya, makasih dokter. Siap Kak Puji. Pasti sembuh. eh Ingat ya, pasti sembuh ya kalau ikut semua Pasti, yang saya sarankan ya. jangan bosan-bosan ya, dokter. Ya, kalau aku nggak bosan lah kalau bayar. Oh iya, dokter. Itu obat nggak bosan dokter, bayar. Yang penting kan nomor rekeningnya dokter ada sama Ah, Fuji. mantap. Kalau lupa tinggal minta ya kan. Iya. Oke Kak Puji. Oke, Siap, thank you. dokter. Thank you Makasih, Kakak ya. Ya dokter. Ya, Kakak. ya, selamat sore, Sore dok. Kak. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya tentang penyakitnya silakan. Bang Irsyad ya. Untuk vitamin B kompleks boleh ya. B kompleks, vitamin C boleh ya. Kak Elfrida, selamat sore. Selamat sore Irsyad. Selamat sore Irsyad. Oke.
berarti nggak mau naik live ya, kepencet aja ya. Sekian mau berobat konsultasi melalui WA bisa. Kalau yang melalui WA pakai biaya, kalau yang sekarang gratis, kalau yang melalui live ya. Shalom Inang Kristina Sitindaon, Reni Yuliani, Kak Reni, selamat sore. Yang mau berobat pribadi boleh hubungi saya di nomor WhatsApp ya. Yang mau berobat pribadi tapi pakai biaya ya. Kalau konsultasi 20 menit 200.000 ya. Konsultasi 20 menit 200.000. Ya, selamat sore teman-teman. Siapa yang mau konsultasi silakan. Yang nggak mau konsultasi, yang cuma pengen dengar sih, boleh tap-tap layarnya, tap-tap layar ya. Yang mau konsultasi boleh request naik live-nya ya. Oke, Buru Pasar Ibu. Shalom Salam, dokter, puji Tuhan. sore. Selamat sore, gimana Ibu? Hmm, Ini saya gimana ya dok? Berat badan turun terus. Ya, sudah Jadi diperiksa dokter belum? belum. Kenapa belum? Tadi dokternya kliniknya yang itu jadi mungkin Selasa. Oke, siap. Mungkin saya bisa bantu dengan beberapa pertanyaan aja ya, supaya kita minimal punya gambaran kenapa berat badannya turun ya. Iya ya dok. Kalau makan selera atau enggak ya? Kadang enggak. Berarti kalau kita kurang selera makan, wajar berat badan turun karena Inang masih tetap aktif bekerja. Enggak cuma di rumah doang. Oke, jadi artinya kalau kita makan dikit, otomatis nggak ada yang bisa masuk ke badan kita ya. Berarti bisa saja badan kita jadi turun berat badannya ya. Iya ya. Jadi yang paling sering buat berat badan turun kalau penyakit ya. Kalau penyakit itu pasti seputar penyakit tiroid ya, hipertiroid. Tapi gejalanya itu kita gampang kepanasan,
gampang keringatan. Ada nggak? Iya, iya dok. Iya dok. Ada. Oke, berarti nanti akan Ah, diarahkan untuk pemeriksaan tiroidnya ya. oh iya dok. Ya. Dan yang berikutnya yang membuat kita nggak selera makan. Tapi biasa orang tiroid itu selera makan. Ini enggak. Berarti kalau hidup masih mau hidup. Ya masih dong dok. Masih. Orang hidup perlu makan nggak? Ya perlu. Jadi kalau nggak selera makan, orang hidup harus makan. Ya saya paksa sedikit-sedikit dok. Ya, kenapa harus dipaksa? Kan memang mau hidup kan? Iya dok. Hmm. Jadi yang bisa juga membuat kita seperti ini, misalnya banyak yang kita pikirkan. Banyak yang kita pikirkan. Betul. Gampang keringatan gitu. Ada orang keringatan, keringat dingin. Iya, keringat dingin. Nah, itu kan saya bilang tadi. Jadi bedakan tiroid dengan nggak tiroid itu. Kalau dia hipertiroid, keringatnya karena kepanasan. Tapi kalau dia Panas. karena ketakutan, keringat dingin namanya. Ada rasa takut mati juga ya. Iya ada dok. Berapa umurnya Nang? 53. 53 ya. Berarti baru menopause atau sudah lama menopausnya? Udah ada 4 tahun. Udah 4 tahun, berarti nggak ada masalah ya. Jadi apa sekarang keinginan yang belum terpenuhi? Keinginan apa dok? Di dalam pikiran pengennya apa? Sa- Saya cuma itu doang dok, sehat biar bisa eh, lihat anak cucu nanti. Pengen hidup ya, pengen hidup ya, berarti ya. Hmm, Pengen hidup panjang ya. iya dok, Coba pikirkan sekarang. Kenapa Inang bisa hidup sampai sekarang? karena kebaikan Tuhan Yesus. Berarti kalau Inang nanti bisa punya umur panjang, dari siapa umurnya? Ya dari Tuhan Yesus dikasih. Dikasih ya. Jadi Tuhan Tuhan itu ngasih umur sama kita kan? Iya dok. Berarti kalau Inang mau umur panjang, sama siapa Inang minta? Sama Tuhan Yesus. Percaya Inang. Percaya. Masih takut? Takut apa dok? Takut mati. Masih takut. Artinya Anak saya satu lagi belum nikah. belum nikah ya. Berapa umurnya? 27. Loh, masih mudanya. Iya masih muda. Anak saya yang pertama kan sudah nikah yang cowok, tapi udah 7 tahun belum punya anak, belum punya anak. Belum punya anak ya. Berarti Inang pengen punya cucu ya kan? Iya. Berarti kita mau Makanya, supaya Tuhan menjawab doa kita kan gitu ya. iya tetap saya bawa dalam doa. Lalu Inang tahu apa syaratnya supaya Tuhan menjawab doa kita? Kita tetap berdoa, bersyukur. Bersyukur. Iya. Jadi Inang selama ini sudah bersyukur atau banyak mengeluh? Kadang mengeluh dok. Kadang kalau soal belum punya cucu saya tidak mengeluh. Tetapi saya bawa dalam doa. Saya minta sama Tuhan biar diberi Berarti kan buat anak saya. bagaimana supaya Tuhan memberi cucu? Kan gitu kan? Inang tahu caranya.
Gimana dok? Berarti Inang harus, ya, harus mau melakukan kehendak Tuhan. Iya dok, Mau Inang melakukan kehendak Tuhan. mau dok. Artinya kalau sekarang belum punya cucu, itu adalah kehendak Tuhan. Mau Inang terima. Iya terima dok. Kita kan bukan bisa kita paksa. Amin. Semua kehendak Tuhan. Amin. Amin. Lalu Saya juga kehendak sama Tuhan menantu yang lain saya. Inang mau lakukan juga. Kehendak Tuhan gimana? Inang tahu apalagi kehendak Tuhan untuk Inang. Enggak dok, apa dok? Ya Inang harus cari dong. Inang tahu dari mana carinya? Enggak dok. Dari Alkitab. Oh, baca Alkitab. Betul. Iya benar dok. Udah Inang baca selama ini? Kan belum kan? Kenapa dok? Udah Inang baca selama ini? Belum. Lompat-lompat. Ah, berarti itu yang harus Inang lakukan. Karena Alkitab kami kecil jadi nggak bisa lihat. Lompat-lompat. Di handphone ada Alkitab. Di sini nggak ada dok. Kenapa nggak diinstal? Tahu ini si bocah, ntar ku suruh dok. Iya, kalau di handphone nanti bisa dibesarkan dia tulisannya. Misalnya kayak gini kan? Iya. Bisa besar. Oh, besar kali pun. Itu bisa. Cocok, Cocok-cocok. ya kan? Jadi kalau Tuhan itu mau kita itu mengucap syukur dan jangan mengeluh. Mengucap syukur dan jangan mengeluh. Apapun keadaan kita, jangan mengeluh. Iya benar kata. Anakku juga katanya kalau dari bengkel penjualan sedikit, mama terus mengeluh katanya. Ah, Tidak pernah bersyukur. iya. Itulah dia kuncinya. Tetap disyukurin mama Yes. semua Yes. usaha. Yes. Sekarang Amin. usaha mah. Amin. Betul ya? Dok, Ya, dok. kalau obat gulaku puasa pagi tidur jam 9 jam 10 gitu. Saya cek jam 6 kadang 134. Tapi kalau siangnya ku cek 111, 116 gitu, Dok. Apa yang mau ditanya? Itu makan obat lanjut enggak, Dok? Makan obat lanjut. Yang Obat ngasih gula. yang ngasih obat siapa itu dulu? Itu kan dari dokter dulu waktu saya dirawat. Itu aja aku beli dari apotek. Berarti Inang beli sendiri kan obatnya kan? Iya. Apa aja itu obatnya? Itu udah pernah aku tunjukin, Dok. Nah, jadi Inang kan udah pernah naik live sebenarnya sama aku kan? Udah sering. Nah, udah sering, tapi nggak pernah Inang mencatat apa yang ku bilang. Makanya jadi nggak sembuh-sembuh Inang. Iya, ini nih. Tapi saya kadang nggak minum, Dok, takut. Ya, kalau takut jangan diminum. Saya rebus daun daun apa ya?
daun pandan campur kulit manis itu doang ku minum. Ya, kayak mana lo mau aku bilang kan? Menurut Inang apa yang harus aku bilang sama Inang? Gimana nih? Harus diminum ya dok ya? Kalau aku ditanya ya nggak harus lah, kalau gulanya cuma segitu aja kok. Itu apa nama obatnya? Metformin, Apa nih? Enggak, Gliben, gliben. Gliben Clamid yang 5 miligram ya. Yang 300 miligram. 30. Berarti glikuidon atau gliclazid ya. Jadi badan kurus ya, nggak tambah gemuk ya. Iya, tambah kurus. Kemarin masih 55. Berarti Ini yang Inang bilang itu mau keringat dingin, ya kan? iya. Nah itu karena Inang minum obat ini, tapi makannya dikit kali, makan nasinya. Ya katanya nggak boleh banyak-banyak makan nasi. Ya gini lah, Makanya anak saya marah itu yang cowok. ya gini lah Hmm, Inang. makan banyak nasi, sayur, ikan. Ya Jadi minum obatnya katanya. kayak mana mau aku bilang ya? Aku pun bingung udah menjawab Inang. Jadi, sebenarnya sakit Inang itu sederhana ya, itu karena stres ya. Karena pikiran ya, iya. Iya, jadi kacau pikirannya. Iya, saya nggak bisa tidur dok kalau nggak minum obat tidur. Gimana itu ya? Inang mau supaya bisa tidur tanpa obat tidur. Mau dok. Inang harus membuat ya tujuan hidup Inang hanya satu tujuan hidupnya, Apa itu? menyenangkan hati Tuhan. Iya, saya mah penyembahan terus, penyembahan Inang tahu berdoa. arti penyembahan rupanya. Apa arti penyembahan? Kalau Inang bisa ngomong penyembahan terus, itu kayak udah sempurna kali yang Inang buat. Padahal Saya, karena saya penyembahan, sendiri di rumah dok. orang yang penyembahan itu pasti sehat. Iya, pikiran ini melayang-layang. Entah kenapa dok. Makanya karena Inang belum tahu apa arti penyembahan. Inang tahu arti penyembahan rupanya. Menyembah Tuhan. Ya apa arti menyembah? Menyembah, memuji Tuhan. Kita Itu udah bercampur-campur. Menyembah ya menyembah, memuji ya memuji. Jadi kalau kita memuji Tuhan, itu artinya mengakui kebesaran Tuhan, mengakui menyembah Tuhan. mengakui bahwa kita bernafas itu adalah kuasa Tuhan. Kita bernafas itu kuasa Tuhan, Karena kebaikan Tuhan. hanya karena Dia baik. Tapi kalau kita bicara penyembahan, itu artinya mempersembahkan hidup kita hanya buat Tuhan. Jadi tidak lagi mengejar keinginan diri, pengen punya cucu, pengen anaknya menikah, itu udah selesai. Yang kita tahu cuma satu aja, melakukan kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Jadi kalau masih keinginan Inang adalah kapanlah punya cucu aku, kasihan kali anakku itu belum punya cucu, itu bukan penyembahan, itu namanya pemaksaan. Tapi kita nggak sadar ya, kita nggak sadar. Ya. Ya. Nah, maka pertanyaan sekarang mau Inang, Apa dok?
tujuan hidupnya diubah, mau? Mau dong. Inang jangan cepat menjawab mau kalau Inang belum paham loh. Jangan cepat. Jadi Nggak sesederhana bilang mau atau tidak mau ini. gimana dong? Ini kejujuran hati paling dalam loh sama Tuhan. Ya. Inang sekarang aja sedang menolak ini. Dengan sendawa-sendawa itu Inang sedang menolak gitu. Inang nggak bisa terima hidup ini seperti ini. Ya, itulah buktinya. Maka ya, jawaban iya mau itu kalau di hadapan manusia kita bisa bilang mau, tapi kalau di hadapan Tuhan kita bilang mau, sembuh kita langsung. Sembuh. Dan jangan di hadapan Tuhan kita bilang mau karena ada maunya kita supaya sembuh. Itu pun nggak bisa. Supaya sembuh. Jadi makan nasinya bisa bisa ya dok? Aku cuma Mulai 3 sekarang sendok makan. jangan pikirkan lagi makanan. Apa yang ada dimakan. Oh iya. Jadi kalau Iya, dok. kita memikirkan makanan itu karena kita belum percaya. Belum percaya bahwa yang bisa menyembuhkan itu hanya Tuhan. Selama kita masih berpikir manusia atau dokter yang menyembuhkan, kita nggak bisa sembuh. Selama kita masih berpikir obat yang menyembuhkan, kita tidak akan bisa sembuh. Betul. Ada lagi mau ditanya? Itu doang tadi dok. Udah terjawab. Ini berarti kita bisa makan. Ya, Selama ini saya kurangin. Katanya kalau gula itu nggak bisa makan nasi banyak-banyak. Saya tetap diomelin anak saya memang. Mama sih makannya sedikit katanya. ya. Dia sekarang udah paham ya. Udah. Udah bisa menerima kalau hidup harus seperti ini ya. Iya dok. Hidup ini adalah Kesempatan. hidup ini. Untuk apa hidup ini? Kok nyanyi? Jangan sia-sia. Hidup ini untuk melayani apa? Melayani itu. Melayani Tuhan. Jadi bukan melayani keinginan kita. Yes, benar. Nah, jadi kalau kita minta sama Tuhan, tapi supaya memenuhi keinginan kita, itu bukan iman namanya. Ya, karena kalau orang yang punya iman sama Tuhan, kita percaya Tuhan itu pasti menyediakan yang terbaik untuk kita. Ya, bukan karena kehendak kita, tapi karena kehendak Tuhan. Gitu, ya. Bisa. Belajar dok. Amin, amin.
biar nggak kecewa Ya, lagi biar ya. Jadi kecewa itulah sumber penyakit kita. ya. Oke, Oke, Dok. cukup dirasa. Cukup, Dok. Siap. Tuhan memberkati ya, Inang ya. Semoga tambah sehat ke depannya ya. Amin. Amin. Oke, Nang. Terima kasih, Dok. Ya, Nang. Oke, silakan yang lain yang mau bertanya. Ini layanan konsultasi yang gratis ya. Buat teman-teman yang mau konsultasi pribadi boleh langsung ke nomor WhatsApp. Ini nomor WhatsApp saya supaya kita atur waktunya. Teman-teman yang lagi nonton boleh bantu tap-tap layar dong. Biar banyak yang bisa lewat ya. Novianti boleh dibuka, Novianti Huta Galung. Privasinya dibuka biar bisa saya naikkan live-nya ya. Shalom, selamat sore Ibu Martina Limbong. Inang Martina Limbong kakinya sering kram karena terlalu capek ya, banyak berdiri. Jadi yang kurang tuh istirahatnya tuh ya. Bunga Pancur, shalom, selamat sore. Mulut asam 2 tahun lebih. Bunga Pancur. Coba naik live dulu Bunga Pancur. Novianti Tagalung silakan dibuka privacy TikToknya biar bisa naik live. Kalau sering lecet karena banyak jalan, berarti sepatunya kurang nyaman itu. Boleh diganti sepatunya itu Inang Martina Limbong. Ganti sepatu yang lebih nyaman ya, atau sendal yang lebih nyaman ya. Nggak ada hubungan tuh sama vitamin tuh. Yang oh ada hubungan sama vitamin, vitamin D.
Duit, vitamin duit Inang. Tangan sering lecet kalau pegang sapu atau cangkul. Ya nggak usah Inang juga, semua orang pasti lecet tangan Inang. Ibu Vivi, puji Tuhan, sehat-sehat Bu Vivi, apa kabar? Inang Martina ini buat ketawa aja. Kak Bunga Pancur, kalau mau konsultasi pribadi boleh ke WhatsAppku dulu. Ibu Naslin, selamat sore. Oke, aku accept ya. Selamat sore Ibu. Iya, Silakan, apa sore keluhannya? dok. Iya dok, mau nanya dokter. Eh, selama ini kan dok, selama 2 bulan ini ada kebas-kebas. Pernah dirawat dok, gejala stroke ringan. Jadi sampai sekarang masih ada terasa kebas-kebas itu dok, separuh badan sebelah kanan dok. Oh, jadi pernah dirawat, diagnosanya apa ya? Eh, awalnya gini dok, kan selama ini udah berada beberapa tahun lah dok. Awalnya pembengkakan jantung, udah itu eh, ada cairan di paru-paru. Tapi udah beberapa tahun yang lalu itu dok. Udah itu pernah dirawat 9 hari di rumah sakit. Udah itu kontrol terus bertahun-tahun. Udah ada kurang lebih 5 tahun lah dok. Ya. Setelah itu di tahun ini bulan 7 kemarin disarankan dokter untuk operasi. Operasinya itu jantung saya itu udah bagus, cuman katup jantungnya itu katanya bocor gitu dok. Jadi disarankan untuk operasi. Jadi karena disarankan dokter itu untuk berunding dulu sama keluarga, biar kami kasih rujuk untuk dioperasi gitu. Jadi eh, tiba-tiba aja saya itu merasa ketakutan gitu. Akhirnya drop lah penyakit saya itu. Jadi gimana ya? Jadi merasa ketakutan gitu dok. Jadi eh, kena stroke ringan gitulah dok. Jadi sempat juga dirawat kemarin itu di rumah sakit dok. Dan sebelumnya itu juga ada saya keluhkan itu sakit kepala itu berhari-hari, ada seminggu nggak kunjung sembuh dok. Dirawat juga di situ selama 4 hari. Ternyata di scan di situ ada penyumbatan di kepala ke ya, penyumbatan pembuluh darah dari kepala ke jantung, dari otak ke jantung dok. Iya itu dok. Jadi dirawat juga di situ kemarin tuh dok. Itulah sekalian sama ini. Karena dibilang operasi itu jadi merasa ketakutan saya kan dok. Jadi mati sebelah lah gitu dok. Badan saya ini sebelah kanan gitu dok. Jadi sampai sekarang dok, kebasnya itu masih ada gitu saya rasakan. Padahal udah dikasih ini juga obatnya itu udah beberapa macam lah gitu dok. Tapi kayaknya nggak ada perubahan gitu dok. Oke. Jadi kalau mendengar perjalanan penyakit yang Inang
alami ini ya. Iya, Ini sebenarnya penyebabnya itu karena sudah terlalu lama iya, kecewa. iya dok, Jadi iya dok. dari masa lalu kecewa, lalu masa yang dijalani juga sekarang tetap kecewa. Maka Hmm, obat apapun yang diberikan oleh dokter gak bisa mengobati rasa kecewa itu. hmm, hmm. Apalagi pasti sekarang berharaplah supaya keadaan menjadi baik kan. Iya Karena dok. sudah banyak yang mengecewakan, kita berharap manusia membahagiakan kita. Berharap dari anak-anak, ya, berapa anak Inang? Dua dok, Udah menikah? belum dok. Yang satu udah 2 tahun, udah siap kuliah. Yang satu baru masuk semester 3. Amang masih ada? Cewek dua-duanya dok. Masih dok. Berharap juga kan dari suami kan, Iya pastinya lah dok. tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Betul. Nah, itu semua akan terpendam di memori otaknya. Betul. Nah, Iya dok. itu Iya akan dok. membuat kita stres dan kecewa, maka jantung itu akan kerjanya lebih berat dari normal, lebih berat ya karena tekanan di dalam pikiran itu ya. Karena setiap harapan yang ada di Iya. dalam pikiran kita itu akan membuat kita tertekan karena kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Maka apa yang harus dilakukan? Hmm. Ya, yang dilakukan hanya satu, Nang. Mulailah seperti doa Bapa kami itu. Ya, jadilah Iya. kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Jadi kalau Inang hidup sampai hari ini, itu pasti Inang paham hanya karena kehendak Tuhan. Berarti anggaplah Hmm. sudah kehendak Tuhan Inang hidup dalam keadaan seperti ini. Iya. Maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti kehendak Tuhan dalam keadaan yang seperti sekarang. Misalnya, bukan misalnya, Inang pasti kecewa sama suami. Maka yang harus Inang lakukan, kehendak Tuhan apa? Kalau saya dikecewakan suami, maka kita akan buka di dalam firman Tuhan, karena kehendak Tuhan itu ada dalam firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya suami yang tidak taat kepada firman Tuhan bukan dengan perkataan istri tapi melihat perbuatan istrinya, maka mereka akan dimenangkan. Amin. Jadi mungkin selama ini Inang merasa kok kayak gini suamiku, kok kayak gini, kok kayak gitu dia, kok kayak gini dia. Mulai hari ini bilang aja sama Tuhan, terserah kehendak Tuhan aja. Apapun mau dibuat suamiku terserah dia aja. Aku tunduk aja sama suamiku. Supaya Inang bisa terlepas stresnya. Kalau selama Inang masih berharap suami bisa berubah, langsung berubah, pasti Inang kecewa terus. Tapi kalau Inang berharap sama Tuhan, berarti Inang melakukan apa perintah Tuhan aja. Iya dok. Dan itu berlakulah untuk semua orang yang menyakiti Inang. Ya, Iya dok. mungkin Iya dok. ada Iya dok. hak Inang yang diambil, ya udah suka hati kalian aja, kehendak Tuhan yang jadi, gitu bilangnya. Karena kalau Iya kita dok. mengikuti kehendak Tuhan, apa yang memang seharusnya menjadi hak kita dan itu adalah dari Tuhan, maka Tuhan akan kembalikan hak itu. Bukan 1 kali lipat, bahkan beberapa kali lipat ganda. Iya dok. Bisa. Iya dok. Oke dok. Jadi penyakit
sebenarnya sudah disembuhkan Tuhan di Iya, kayu Dok. salib. Jadi yang bisa menyembuhkan manusia itu hanya darah Yesus. Dan darah Yesus itu Oke. hanya menyembuhkan orang yang sudah percaya bahwa darah Yesus yang sembuhkan dia. Bukan percaya dokter yang menyembuhkan. Bukan Iya, Dok. percaya obat yang menyembuhkan. Dokter hanya bisa nolong. Obat hanya bisa menolong. Iya, Dok. Mau? Oke, Dok. Ya, mau, Dok. Mau, Dok. Siap. Ada lagi mau Inang tanya? Siap, Dok. Itulah, Dok. Aduh, makasih banyak, Dok, saran-sarannya. Jadi seperti obat kebas-kebas ini kalau kemarin kan saya minta sama dokter saraf ini juga. Jadi saat ini kan dua dokter saya yang ini kan, Dok, tiap bulannya dokter saraf sama dokter jantungnya ini. Jadi saya minta yang untuk obat kebasnya ini. Dia bilang dokter ini, saya nggak berani kasih ini kalau obat kebasnya ini. Kalau saya kasih nanti ini berlawanan sama obat jantungnya, katanya nanti takutnya bengkak jantung inang, katanya ketepatan dokter saraf ini Marga Tambunan. Jadi itu dibilangnya sama saya, Dok. Jadi itulah makanya kok kebas terus gitu, nggak ada berkurangnya gitu loh, Dok. Sekarang masih kebas? Betul. Iya, Dok. Bahkan kan kalau malam gitu, Dok, mau tengah-tengah malam itu sampai menggigil aku, Dok. Ya, Kadang sekarang lagi. sampai seperti Sekarang, Dok. Sekarang. iya, sekarang iya kebas ini, Dok. Saat ini kebas juga. Coba tarik Mau nafas. kadang malam Udah ya. sekarang dulu kita ceritakan. Nah, udah tahu lah aku malam semalam itu kayak mana. Iya, iya, Sampai Dok, iya, Dok. sampai Iya, Dok. kayak mau mati kayak apa kayak itu udahlah. Semalam itu. Sekarang dulu. Iya, Masih hidup Inang. iya. Masih Coba puji tarik nafas. Tuhan. Lagi, sekali lagi. Ada napasnya. Ada, Dok. Ada, Dok. Coba pikirkan. Kok bisa ada napas Inang sekarang? Haleluya. Haleluya. Ya, Dok. Apa jawabnya? Ya karena Tuhan lah, Dok. Masih bisa bernapas, Dok. Bisa Haleluya. manusia buat Haleluya. napas? Tidak, Dok. Nggak bisa. Berarti manusia ini Haleluya. nggak ada apa-apanya ya kan? Iya, iya, Dok. Iya, Dok. Iya, Dok. Kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi Iya, karena betul. Tuhan Yesus Amin. sudah mati di kayu salib. Betul. Dan di kayu salib itulah darahnya dicurahkan kan? Iya, Dok. Dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Amin. 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 Masih kebas? Puji Tuhan, berkurang, Dok. Siap. Inang Haleluya. pengen mau berapa umurnya Nang? Kalau Tuhan nanya mau berapa? Mau berapa? Mau berapa ya? Kalau Ya, kalau boleh, Dok, sampai berapa? melewati 70 lah, Dok. Iya. Bilang Sampai aja. ada bonus lah, Dok. Iya. Apa Tuhan nggak bisa ngasih umur 150? Mungkin bisa, Dok. Kok mungkin?
Apa kuasa Tuhan itu Bisa. mungkin? Oh, haleluya, bisa dok, bisa, bisa. Iya, Tuhan bisa kasih dok. iya. Haleluya. Eh, Jadi Haleluya. kalau yang kita berharap itu hanya sama Tuhan, hanya ya, hanya Iya, ya, iya, maka iya. Tuhan akan memberkati. Diberkatilah orang yang Amin. berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau ada harapan kita sama manusia, ya kita kecewa. Iya dok. Bisa apa dokter? Dokter pun bisa hidup karena Tuhan. Iya, Obat bisa apa? Obat juga karena dibuat manusia. Sementara manusia yang membuatnya juga hidup karena Tuhan. iya dok. Ya, Iya dok. jadi apapun keinginan Inang, ya harus bisa Iya, Inang menerima kehendak Tuhan. Jadi kita kalau udah sadar bahwa hidup ini adalah karena pemberian Tuhan, kita nggak mau lagi hidup semau gue gitu loh. iya dok. Iya dok. Yang kita mau hanya menyenangkan hati Tuhan aja. Amin. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi sama seperti Di surga. surga. Itu doa Bapa kami. Amin. Iya, iya. Iya. Jadi seperti aku bilang tadi, ya udah kalau suaminya kayak gitu ya tunduk aja. Karena maunya Tuhan memang istri itu Tunduk. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau kita bilang Iya mau dok. Iya Tuhan dok. aku mau tunduk aja, itu Roh Kudus akan bekerja. Tapi kalau masih Inang ngerasa kayak mana? Masa tunduk terus? Sakit kali rasanya. Nah, itu karena belum Roh Kudus. Belum. Belum Belum. berani. Jadi Oke, oke. masa depan kadangkala itu yang seringkali membuat kita takut. Sebenarnya masa depan itu Iya dok. kita takuti karena kita nggak tahu dan nggak percaya bahwa Tuhanlah yang boleh menentukan masa depan. Iya dok. Ya. Iya dok. Iya dok. Jadi kalau kita udah Makanya paham, kan dok. silakan. Iya, iya. Makanya kan dok, eh saya bicara sama suami sama anak-anak kemarin memang eh, udah gimana ya? Udah ngambil keputusan lah gitu dalam eh, pribadiku gitu. Aku nggak mau dioperasi gitu. Jadi aku pasrah. Aku mau berserah pada Tuhan. Dan setiap ada kami kan beribadah di gereja GPDI Pentakosta kan dok. Jadi setiap ada hamba-hamba Tuhan yang datang ke gereja kami melayani gitu, siapa yang mau didoakan, saya berlari ke depan untuk minta doa gitu dok. Jadi saya minta tumpangan doa sama dari hamba-hamba Tuhan. Situlah kami memang ada merasakan kuasa Tuhan lah gitu dok. Jadi disitulah biar tercurah mujizat Tuhan bagiku gitu dok. Ya, tapi Jadi saya mau jangan ah, karena tidak mau dioperasi. loh, maksudku biar nggak terjadi operasi gitu loh dok, biar Loh. ada mujizat Tuhan Loh. gitu loh dok. Loh. Bisa gitu dok? Ya kalau Gimana ya? kalau kehendak Tuhan melalui operasi, berarti Oh, kita nggak mau oh ikut iya kehendak pula ya dok. Tuhan. Iyalah. Tapi Oh iya kalau pula ya dok ya. Oh iya ya. kalau kehendak Tuhan itu tidak melalui operasi, ya sebelum dioperasi udah sembuh kan gitu. Oh gitu ya dok. Iya iya ya. Oke ya dok. Iya dok. Itu makanya Kiranya banyak. ada mujizat gitu dok. Iya, Iya. mujizatnya terjadi dulu baru nggak jadi operasi. Iya dok. Oke oke dok. Iya dok. Itu imannya. Iya dok. Iya dok. Ya. Salah ungkapnya ya dok. Mengucapkannya ya dok ya. Sebenarnya bukan mengucapkan, Iya iya iya. itulah yang di pikiran Inang selama ini, makanya stres. Iya betul dok betul. Sama itu kayak orang takut minum obat. Iya. Aku nggak mau minum obat, aku mau didoakan aja. Ya udah salah, aku bilang. Iya dok. Iya dok. Obat pun bisa ada karena dokter pun bisa ada karena Tuhan. Iya iya iya. Iya. Tapi kita Oke, bukan bilang
obat yang menyembuhkan. Kita tetap bilang yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Iya dok. Dan Tuhan nggak perlu perantaraan. Dia cuma perlu iman. Oke dok. Bisa. Oke, siap dok, siap dok. Amin. Udah hilang kebasnya? Amin, amin. Makasih banyak dok. Udah hilang kebasnya. Pastikan dulu. Udah mulai berkurang dok. Puji Tuhan. So, goyangkan Udah tangannya. mulai berkurang dok. Goyangkan tangannya. Goyangkan tangan. Haleluya. Bisa. Terima kasih Tuhan. Bisa dok. Haleluya. Ah, berdiri. Jalan di tempat. Pegang. Pegang. Oh Yesus. Jalan di tempat. 1, 2. Bisa. Bisa dok. Bisa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa bisa Haleluya. digoyang tangannya? Haleluya. Coba. Kenapa bisa digoyang tangannya? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Haleluya. Kenapa bisa berdiri? Haleluya. Karena Tuhan dok. Bisa apa kita tanpa Tuhan? Haleluya. Gak bisa Haleluya. apa-apa. Haleluya. Jadi itu yang akan Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih iya, Yesus. Haleluya. ya. Iya. Jadilah Iya, kehendakmu. saya- Ya, gitu bilangnya. Ya. Amin. Bumi Haleluya. sama seperti Haleluya. di surga. Oke, puji Amin. Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih dokter. Siap. Terima kasih dokter. Serahkan Oke, semua shalom. khawatir sama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Tuhan oke, berkati. oke. Terima kasih dokter. Iya, Terima nah, kasih. shalom. Amin. Shalom. Shalom. Oke, Denko Putih, silakan. Selamat sore Kak Denko Putih. Selamat sore juga, Dok. Iya, silakan. Apa yang mau ditanya? Dok, sudah 2 hari ini kaki saya kayak di bawah kaki saya terasa ditusuk-tusuk jarum begitu, Dok. Penyebabnya apa, Dok? Umurnya berapa? 23. Beuh. Riwayat di keluarga ada yang sakit nggak? Papa, mama? Tidak, Dok. Nggak ada, sehat semua ya? Iya, kemarin sempat ke klinik. Apa itu? Tes apa itu? Asam urat, kolesterol, semuanya normal, Dok. Puji Tuhan. Jadi berarti itu penyakitnya nggak ada loh. Normal tuh. Normal. Tapi sampai sekarang, Dok, kaki saya kayak ditusuk-tusuk begitu, terasa semutan, tusuk-tusuk kayak tusuk jarum begitu. Sekarang masih. Coba tarik nafas dulu. Ada napasnya? Iya, Dok. Ada napasnya. Ada, Dok. Coba pikirkan, kenapa kakak masih bernapas? Hmm? Apa, Dok? Dengarlah. Kenapa kakak masih bernapas sekarang? Karena masih hidup, Dok. Kenapa kakak bisa masih hidup? Karena Tuhan. Kakak kenal Tuhan. Kan Tuhan menciptakan manusia, Dok. Apalagi yang diciptakan Tuhan selain manusia? Makhluk-makhluk Makhluk-makhluk. hidup.
bisa makan hidup kan, begitu. makan ayam ya kan, Iya dok, makan ikan ya kan, iya dok, bisa makan nasi ya kan. iya dok. Siapa yang ciptakan itu? Hah? Tuhan dok, Ah, Tuhan. iya. Berarti berapa besar sih kuasa Tuhan itu? Coba pikirkan berapa besar kuasa Tuhan. Berapa besar kuasa Tuhan? Bingung. Kakak berapa besar kuasanya? Kakak bisa apa aja coba? Bisa goyangkan tangan gini? Bisa? Coba tes. Bisa, Oh, bisa berdiri nggak? Bisa berdiri nggak? Coba berdiri. Bisa. bisa dok. Coba pikirkan, kenapa kakak bisa berdiri? Karena karena masih hidup. Pikirkan dulu. Karena hidup gitu. Ya, iya dok. Jadi kenapa kakak masih hidup? Aduh, saya bingung astaga. Pikirlah. Kakak tamat sekolah apa? SMA, kuliah, SMP, SMP, SMA nggak masuk sekolah lagi ya. iya dok. Jadi kakak nggak tahu kenapa kakak masih hidup sekarang. Saya bingung dok. Loh, kok bingung sih? Kalau nggak bilang nggak tahu, biar aku kasih tahu. Ya nggak tahu dok. Jadi yang menciptakan kakak Tuhan. Iya dok. Udah tahu. Iya dok. Yang memelihara hidup kakak, makanya kakak bisa sampai 23 tahun umurnya. Tuhan. Iya dok. Lalu kalau kakak tadi aku bilang tarik napas, kan ada oksigennya kan? Udara. Iya dok. Siapa yang membuat udara itu? Tuhan dok. Tuhan. Amin. Jadi kelahiran kakak ditentukan oleh Tuhan. Tuhan. Maka masa depan kakak, tahu masa depan kan? Tahu kak. Tahu dok. Yang menentukan itu juga adalah Tuhan. Tuhan. Maka pertanyaannya, kakak mau masa depannya ditentukan Tuhan aja? Iya dok. Tarik napas dulu. Pastikan dulu masih ada nggak napasnya. Ada napasnya. Ada dok. Jadi kakak tadi bisa berdiri kan? Bisa dok. Siapa yang ciptakan kaki kakak? Tuhan dok. Berarti kakak bisa Semuanya. berdiri karena Tuhan dok. Tuhan ya.
Mungkin pekerjaan kakak Iya, harus Dok. banyak berdiri, makanya sering sakit kakinya ya. Iya, Dok. Jadi jangan mengeluh, bersyukur aja masih bisa kerja. Tapi Dok, kalau saya jalan dia terasa sakit begitu, Dok. Kakak jalannya mau ngapain? Mau jalan-jalan atau karena kerja? Setiap saya duduk di kursi mau berdiri jalan terus rasa kayak ditusuk-tusuk. Berarti Semuanya kanan kakak kiri. harus pakai sendal atau sepatu yang lembut, jangan yang keras. Hmm, ya makasih, Dok. Semangat ya. Yes. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Ini di kota mana ini? Di Di mana? di Buton, Buton. di Daerah But mana? Sulawesi Tenggara, Dok. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oh, iya iya. Izin ya, Iya, aku Dok. nanya, kakak agamanya apa? Agama Islam. Pelajari tentang Tuhan Iya, kakak, Dok. supaya kakak bisa Iya. sehat, nggak stres. Iya, Dok. Jadi kita stres kalau kita nggak kenal siapa pencipta kita nggak kenal yang memelihara hidup kita nggak kenal yang bisa menentukan hidup kita. Oke, Iya, Dok. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. semangat ya. Selamat Iya, Dok. sore. Oke, jadi aku mau menjemput anakku bentar lagi. Jadi yang naik live nanti yang selanjutnya lah ya, live berikutnya ya. Jadi thank you yang udah join live sore ini. Sehat-sehat terus juga Kak Bian ya, Kak Samsinar Simanjuntak tadi juga ada ya. Tuhan berkati. Nanti yang belum follow YouTubeku silahkan di follow ya. Ditonton ini tiap hari nih ya, biar sehat ya. Jangan nonton TikTok terus ya. Kalau kita nonton TikTok terus nanti jadi stres. Siapin Kak Dema Nahulai, Tuhan berkati. Kak Nuriana Baru Shalom. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Jadi setiap saat mari kita memuji Tuhan, tiap kita bernapas puji Tuhan ya, karena napas kita itu hanya dari Tuhan ya, manusia nggak bisa buat napas sendiri ya. Kalau nonton di TikTok dia biasanya kita scroll mau masuk video lain ya. Tapi kalau kita masuk ke YouTube ini channelnya ya, itu kita nggak bisa kemana-mana. Videoku udah banyak di YouTube, silakan ditonton di situ, lebih fokus saranku ya. Kalau kita yang ada overthinking ya, yang banyak pikirannya ya, yang lagi beban berat ya, silakan masuk ke YouTubeku aja biar sehat-sehat guys ya. Biar sehat-sehat, tujuan kita supaya sehat ya. Buat yang mau berobat sama aku secara pribadi boleh ke nomor WhatsApp ini ya, daftar dulu ya, konsultasinya secara pribadi, nggak di live kan ya. Jadi live ini hanya untuk layanan konsultasi gratis ya. Tapi saya nggak bisa menentukan waktunya karena sewaktu-waktu kalau lagi ada kesempatan saya buat live-nya ya. Tapi yang udah saya live kan nggak usah takut lupa, karena akan saya upload ke YouTube ya, jadi bisa didengerin berulang-ulang supaya kita bisa ngerti ya. Ikuti apa yang saya ajarin, pasti kita sehat ya. Ya. Saya nggak jualan obat ya, saya nggak jualan vitamin, enggak. Saya hanya memberikan edukasi bahwa stres itu sangat menentukan penyakit dan perkembangan penyakit kita, stres. Jadi jangan kita menganggap
sepele dengan stres. Orang yang menganggap sepele stres itu pasti akan sakit ya. Ya, pasti guys. Oke, kalau gitu eh sampai di sini dulu guys ya. Aku cepet dulu, anakku orang itu ekskul tadi ya. Oke, see you again. Bye.